recordingnya. Oke, it's recording now. Yes, sebentar. Nah, jadi di pertemuan ke-11 ini kita akan banyak membahas itu mengenai mulai dari definisi dari akuisisi, kemudian tujuan dari akuisisi itu apa, kemudian juga restrukturisasi gitu ya. Kemudian juga strategi pengembangan pasar, alasan kenapa kita harus mengembangkan pasar, tujuan dan sasaran dari pengembangan pasar itu seperti apa, rumusan strategi pengembangan pasar, kemudian juga formulasi strategi global. Kita udah mulai belajar masuk ke pasar global ya, going global. Kemudian juga keuntungan yang diperoleh dari operasi internasional. Jadi kalau misalkan kita masuk ke pasar internasional, apa sih keuntungannya gitu kan ya. Kemudian juga kita bicara mengenai kerugian-kerugiannya kalau misalkan kita masuk ke pasar internasional gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan terkait dengan apabila perusahaan itu masuk ke pasar internasional gitu ya. Oke, ini saya share screen sebentar. Sebentar saya share screen dulu ya. Oke, di layar teman-teman sudah bisa terlihat ya penampilan itunya. Oke, ini saya buat dokumentasi dulu. Oke, strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar. Jadi sudah jelas, jadi kan kita akan bicara mengenai strategi akuisisi dan restrukturisasi, kemudian strategi pengembangan pasar, dan juga formulasi kita masuk ke pasar global gitu loh. Oke, kita lihat dari akuisisi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan akuisisi itu? Akuisisi merupakan transaksi di mana sebuah perusahaan itu membeli pengendalian atau 100% kepemilikan perusahaan lain. Tujuannya apa? Supaya perusahaan yang pembeli, supaya si perusahaan yang membeli ini dapat lebih efektif menggunakan kompetensi inti dari perusahaan yang dibeli itu, dan menjadikan perusahaan yang diakuisisi ini sebagai perusahaan yang mendukung portofolio bisnisnya. Kan gitu ya. Jadi pasti ada alasannya kenapa perusahaan perusahaan ini membeli perusahaan lainnya, supaya pasti pertama itu adalah dapat memanfaatkan core kompetensinya. Lalu juga yang kedua adalah menjadikan perusahaan yang diakuisisi ini atau yang dibeli ini sebagai perusahaan yang dapat mendukung portofolio bisnisnya gitu kan. Misalkan kalau yang perusahaan yang pembelinya adalah pabrik tepung gitu ya, pabrik tepung gitu kan, punya kapasitas produksi tepung yang besar. Nah, kemudian dia mencari apa namanya anak perusahaan, misalnya anak perusahaan ini merupakan misalnya katakanlah bakery gitu kan ya, atau mungkin ya bakery, atau mungkin apa namanya seperti misalnya restoran mungkin restoran mie atau noodle, atau mungkin restoran pizza, sehingga nantinya uh, si perusahaan yang pembelinya itu dapat menjadikan perusahaan-perusahaan yang dibeli ini atau perusahaan-perusahaan yang diakuisisi ini sebagai pasarnya. Jadi si perusahaan ini dia mempunyai industri menguasai pasar mulai dari hulu ke hilir gitu loh. Mulai dari pabrik sampai kepada tangan konsumen. Ya, soalnya lewat tadi perusahaan yang diakuisisi, misalnya perusahaan roti atau perusahaan bakery, atau perusahaan memiliki banyak cabang toko bakery atau toko roti. Kemudian juga perusahaan memiliki restoran mie yang tersebar di banyak tempat, atau mungkin juga misalnya restoran pizza yang cabangnya tuh ada banyak gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, nah ini jelas ya teman-teman ya. Kalau mau ditanyakan monggo silakan lanjut aja, langsung aja, saya bisa diinterrupt. Oke, kemudian next, tujuan dari strategi akuisisi. Yang pertama adalah menciptakan
operasi yang lebih efisien dari perusahaan yang digabungkan gitu kan ya. Lalu yang kedua, memperluas cakupan geografis perusahaan gitu kan. Jadi pastinya kenapa saya beli, misalnya kenapa saya harus beli perusahaan lain, ya misalnya contohnya ya kita supaya kita bisa memperluas cakupan pasar di negara lain atau di benua lainnya bahkan gitu kan. Lalu yang ketiga, memperluas cakupan bisnis perusahaan. Yang ketiga kan memperluas cakupan bisnis perusahaan ke dalam kategori produk yang baru, ya kan? Nah, kemudian yang keempat, mendapatkan secara cepat akses ke teknologi baru dan juga peningkatan kapabilitas bersaing. Lalu yang kelima, mencoba melakukan investasi pada suatu industri yang baru. Ya tadi kan misalkan tadi misalnya yang pabrik gitu ya, pabrik tepung, ide kan hanya fokus pada pada hulunya kan, di industri di hulu. Nah, kemudian dia mencoba untuk melakukan investasi pada industri di hilirnya, itu misalnya baik itu misalnya jadi toko roti, toko kue, kemudian juga misalnya tadi restoran, ya restoran mie, restoran pizza, jadi yang semuanya membutuhkan bahan-bahan makanan yang berbasis tepung terigu gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara sekarang mengenai oh ya, sampai sini ada tanya mungkin teman-teman. Nanti kan kita bahas lebih lanjut ya untuk ini. Nah, sekarang kita akan lihat kepada restrukturisasi. Apa itu restrukturisasi? Jadi restrukturisasi merupakan perubahan dalam unit manajemen, dalam tim manajemen itu, kemudian juga perubahan strategi, ataupun juga misalnya masuk ke teknologi baru dalam perusahaan. Dengan tujuannya apa? Tujuan untuk memperbaiki dan juga memaksimalkan performance perusahaan gitu kan ya. Yang gampangnya misalkan masuk teknologi baru misalnya seperti robot gitu ya, robot yang masuk yang ditempatkan di production plant gitu ya, menggantikan manusia gitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, ada apa yang sifatnya rutin dan juga bisa dibilang membosankan gitu kan ya. Ya dan juga ya rutin, kemudian juga yang sebenarnya itu bisa digantikan oleh aplikasi atau robot gitu ya. Gampangnya misalnya seperti apa? Seperti di pintu tol gitu ya. Pintu tol itu kan sebenarnya ya tadinya kan diisi diisi oleh manusia gitu kan. Katakanlah misalnya di Jagorawi ada 10 gerbang, ada 10 pintu, 10 gerbang tol. Ya bayangkan kalau misalkan pada saat itu berarti 10 gerbang tol, pastinya dalam satu shift berarti kan ada 10 orang ya, mungkin plus 3 orang supervisornya gitu ya. Dan bayangkan kalau gerbang tol ini harus berfungsi selama 24 jam gitu kan. Kalaupun misalkan mungkin di shift malamnya itu mungkin yang dibuka mungkin hanya setengahnya gitu ya. Nah, tetapi bayangkan kalau misalnya di pagi hari kan gitu ya, berarti kan 10 ini harus full gitu kan ya. Dan itu bisa digantikan oleh aplikasi, bukan aplikasi, digantikan oleh mesin gitu kan, apa yang mesin tadi yang tap gitu kan, dan juga mesin plus kartu tap itu kan, ya baik itu kartu flash atau e-money atau kartu e-card dari electronic card dari bank lainnya. Nah seperti itu kan. Nah, itu kan pastinya tentunya pasti ada perubahan struktur yang ada walaupun misalnya tidak di atas, tapi kan ada perubahan gitu loh. Nah, demikian juga misalnya apa dengan ada teknologi baru misalnya seperti robot yang ditempatkan di production plant yang misalnya menggantikan karyawan-karyawan ya kan, karyawan-karyawan yang kerjanya sifatnya monoton dan repetitif ya, pengulangan ini dapat digantikan oleh robot gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga saya lupa ya, di beberapa instansi pemerintah, jadi rencananya itu Pak Presiden akan menggantikan tenaga aparatur sipil negara itu dengan aplikasi atau robot gitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya yang sifatnya pengulangan gitu ya, repetitif, maupun juga pekerjaan yang sifatnya yang sifatnya ya hanya sekedar sifat administratif,
Nanti rencananya itu akan digantikan oleh robot atau oleh aplikasi. Nah, bayangkan di tahun 2005, di tahun 2015 itu jumlah ASN itu ada sekitar 4.500.000. Tapi di tahun 2020 itu turun menjadi 4 juta sekian. Jadi ada angka yang berkurang secara signifikan gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, itu kita bicara restrukturisasi. Oke, sekarang kita lihat kepada strategi akuisisi dan juga restrukturisasi. Di mana perbedaannya? Perbedaan terletak pada bagaimana cara meningkatkan keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi competitive advantage gitu loh. Lalu yang kedua, strategi akuisisi ini menekan kepada upaya untuk mendapatkan suatu perusahaan yang mampu memberikan nilai added value, memberikan nilai kepada perusahaan yang membelinya gitu ya. Lalu yang ketiga, strategi restrukturisasi ini menekankan pada perubahan perusahaan pada kumpulan bisnisnya dan juga struktur keuangannya gitu loh. Jadi adalah perbedaannya. Jadi kalau strategi akuisisi itu menekankan pada upaya untuk mendapatkan perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah dari si pembelinya atau nilai tambah dari perusahaan yang mengakuisisi. Nah, kalau strategi restrukturisasi itu menekankan kepada perubahan perusahaan itu yang dirubah itu pada bisnisnya dan juga struktur keuangannya gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada ditanyakan, mungkin monggo silakan kalau mau ditanyakan. Nah, ada yang mau masuk dulu sebentar ya. Oke, silakan kalau ada mau tanyakan monggo teman-teman. Oh, ini ada yang masuk sebentar, ada yang masuk dulu saya. Oke, nah kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, ini saya share screen, balik ke share screen tadi ya. Oke, sembari saya bikin dokumentasinya. Oke, next. Tadi kita bilang ya apa perbedaan antara strategi akuisisi dan juga strategi restrukturisasi. Sekarang kita lihat kepada bagaimana kita bisa mengembangkan pasar, market development-nya itu. Jadi pengembangan pasar atau market development merupakan suatu keputusan atau suatu keputusan strategi dari perusahaan untuk dapat memanfaatkan peluang pasar. Jadi ada keputusan atau strategi yang diambil oleh perusahaan untuk dapat memanfaatkan peluang pasar bagi pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Jadi ini adanya keputusan bagi perusahaan supaya pertumbuhan perusahaan ini company growth-nya itu sifatnya sustainable, berkelanjutan gitu loh. Nah, keberhasilan ini diharapkan jadi agar perusahaan ini dapat memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage yang sifatnya berkesinambungan, jadi berkelanjutan gitu loh. Gitu. Oke, kita lihat lebih detail lagi ya teman-teman ya. Jadi kita lihat apa sih alasan dari pengembangan pasar ini. Jadi ini yang pertama pastinya terdapat peluang untuk membangun sinergi antara pengetahuan atau knowledge yang dimiliki saat ini dengan nilai yang ditawarkan gitu ya. Lalu yang kedua, munculnya pasar baru yang tumbuhnya itu diprediksi besar gitu kan, dan juga layak untuk kita masuki gitu loh. Sehingga dapat menjadi peluang bersaing untuk bagi organisasi perusahaan gitu kan ya. Lalu yang ketiga, terdapatnya keinginan untuk pindah dari suatu pasar yang sempit gitu ya, pasaran ini yang awalnya sempit kepada pasar yang lebih luas kan gitu ya. Gitu. Contohnya misalnya apa? Contoh misalnya kan gini, kalau teman-teman melihat ada misalnya apa? Misalkan seperti misalnya seperti kayak mie instan. Mie instan itu kan dia ada beragam kemasan, misalnya yang kemasan cup gitu ya. Nah, mungkin misalnya katakanlah si produsen yang menggunakan kemasan cup ini dia karena pasarnya sempit gitu kan ya.
pasarnya lebih kecil dibandingkan kalau misalnya pasar yang instant noodle yang dalam kemasan yang kemasan besar. Maka akhirnya ya si pabrikan ini yang tadi yang dia bikin kemasan cup, ya akhirnya dia juga mempunyai produk yang dalam kemasan yang lebih besar lagi, ya seperti yang dalam kemasan plastik gitu kan, yang bahkan juga dia mempunyai misalnya ukuran jumbo gitu, misalnya ya kemasan jumbo kan gitu ya. Oke, next. Tujuan dan sasaran pengembangan pasar. Tujuan dari pengembangan pasar itu adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di produk pasar yang ada sekarang. Gitu kan. Jadi pengembangan pasar meningkatkan market share, meningkatkan market share produk yang ada saat ini, dan juga memperluas segmen pasar yang baru, sehingga pastinya dapat meningkatkan keunggulan bersaingnya perusahaan dan meningkatkan competitive advantage perusahaan gitu loh. Lalu yang kedua, dengan pengembangan pasar diharapkan perusahaan ini dapat memperluas dan menjangkau seluruh permintaan pasar. Jadi dengan adanya pengembangan pasar ini diharapkan perusahaan ini bisa memperluas dan menjangkau semua permintaan pasar gitu kan ya. Jadi ya misalnya yang tadinya katakanlah misalnya tadi ini perusahaan ini dia melayani hanya pasar khusus wanita, misalnya seperti Rexona. Ya kan Rexona itu kan memang produk yang ditujukan khusus wanita, tapi dia juga melihat kepada pasar laki-laki yang sekarang ini semakin memperhatikan penampilan, yang selalu memperhatikan image di hadapan temannya, di hadapan orang lain. Maka akhirnya Rexona meluncurkan produk Rexona for Men gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya susu beberapa pabrikan susu ya, misalnya susu Anlin atau susu itu susu Tropicana Slim. Itu mereka meluncurkan produk yang khusus untuk pasar manula. Jadi yang 50 tahun ke atas gitu ya. Misalnya seperti Anlin. Anlin itu dia mempunyai produk yang namanya Anlin Gold. Nah, itu ditujukan untuk pasarnya itu adalah pasar orang tua atau lansia gitu yang usia itu 50 tahun ke atas kan gitu ya. Walaupun dia sebenarnya dia juga punya market itu yang untuk yang misalnya pasar-pasar market yang memang ditujukan kepada laki-laki atau perempuan yang usia-usia produktif gitu ya. Nah, tapi dia juga melirik kepada pasar manula karena misalnya mereka melihat pasar manula itu ya cukup cukup menjanjikan gitu loh situ. Oke, next. Ini udah, kita lihat perumusan strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar itu diarahkan untuk bisa mentransfer produk yang ada di segmen pasar yang baru, ya kan ya? Mentransferkan produk yang ada saat ini masuk ke pasar yang baru untuk dapat mengembangkan untuk bisa mengembangkan ke pasar internasional kan gitu ya. Nah, kemudian terdapat beberapa strategi yang digunakan untuk pengembangan pasar, yaitu strategi inovasi produk dan juga strategi inovasi pemasaran. Nah, strategi perusahaan yang ditetapkan itu harus bisa menekankan pada upaya peran perusahaan dalam kondisi pasar yang ditemukan. Itu yang pertama. Pasar yang muncul atau pasar yang segera timbul. Pasar yang pertumbuhannya cepat. Jadi ini growth-nya itu cepat gitu ya. Kemudian pasar yang matang dengan pertumbuhan yang lambat. Jadi ini pasarnya udah mature gitu ya, tetapi pertumbuhannya itu lambat. Atau mungkin pasar yang menurun gitu kan ya. Pasar ini ya pertumbuhannya menurun. Kemudian juga pasar yang bergejolak. Jadi ya bisa jadi ini pertumbuhannya itu tiba-tiba naik tinggi, tapi bisa jadi mungkin beberapa hari kemudian turun gitu pertumbuhannya. Nah, kemudian juga ada pasar yang sifatnya terfragmentasi. Oke, nah seperti ini. Nah sampai sini teman-teman ada yang menanyakan, mungkin monggo silakan sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Next, balik ke slide share. Oke, kita bicara sekarang mengenai formulasi strategi global. Peluang yang dihadapi perusahaan dalam mencari upaya pengembangan dan juga mengeksploitasi kompetensi inti atau core competence yang dimiliki oleh perusahaan itu ya dengan cara apa? Dengan cara melakukan diversifikasi pasar ke pasar global. Jadi suatu bisnis yang merencanakan untuk operasi secara global itu ya harus memformulasikan strategi yang tepat supaya bisa berhasil dalam mengambil keunggulan
untuk mengambil keunggulan dalam menghadapi peluang-peluang global tersebut gitu ya. Oke, kita lihat ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari operasi internasional. Yang pertama, pastinya perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru dari produknya kan, jadi ya dapat pelanggan baru di luar negeri kan, kemudian juga dapat menyerap kelebihan kapasitas dan juga dapat mengurangi biaya per unit, dan akan terjadi penyebaran risiko ekonomi ke sejumlah pasar yang banyak dan luas. Jadi karena perusahaan itu memiliki kapasitas idle, kapasitas produksi yang idle, maka hal ini dapat diminimize, dapat dihilangkan dengan misalnya dengan melakukan ekspor atau merambah ke pasar yang baru gitu kan. Jadi produknya semakin banyak bisa diserap gitu kan, semakin banyak produk-produk yang bisa diproduksi, dan juga akhirnya bisa mengurangi biaya per unitnya, dan juga pastinya juga kita bisa meminimize pasar yang ada. Misalnya pasar yang ada saat ini, misalnya kita melayani pasar dalam negeri, dan juga kita misalnya melayani pasar luar negeri, misalnya di negara-negara ASEAN atau di negara di Australia kita ekspor, kemudian juga di beberapa negara-negara lainnya, misalnya negara-negara di Timur Tengah. Jadi let's say katakanlah misalnya terjadi krisis di dalam negeri atau daya beli masyarakat kita yang tiba-tiba drop atau menurun secara drastis, ya misalnya karena tadi yang pandemi, atau mungkin juga karena BBM, atau mungkin karena gejolak sosial. Ya, perusahaan ini masih punya cadangan penghasilan di situ. Karena apa? Karena dia pasarnya ada juga di luar negeri, misalnya di Australia atau di negara-negara ASEAN lainnya. Walaupun misalnya negara-negara ASEAN mungkin sedikit terdampak oleh misalnya oleh krisis yang ada di Indonesia. Ya, tapi paling tidak kita masih ada cadangan cadangan penghasilan lainnya, yang baik itu dari negara-negara ASEAN, Australia, atau mungkin dari negara-negara Timur Tengah yang menjadi pasar kita gitu ya. Lalu yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk membangun fasilitas produksi dengan biaya yang rendah. Karena apa? Karena lokasi dapat ditetapkan dekat dengan sumber bahan baku ya. Kemudian juga dekat dengan daerah atau negara di mana tenaga kerjanya murah. Ya misalkan kita mau buka pasar di Afrika, ya oke, berarti kita buka fasilitas produksi atau kita buka pabrik saja di luar negeri, misalnya di Afrika. Kemudian misalnya di Afrika, misalnya kita buka misalnya di mana, di negara Afrika Selatan atau di negara misalnya di mana di Maroko. Nah, pabrik yang di Maroko atau di Afrika Selatan itu juga dapat melayani pasar negara-negara Afrika lainnya. Ya kan, karena apa? Karena akan lebih dekat pengiriman produk dari Maroko misalnya ke Mesir gitu kan, atau mungkin dari misalnya pabriknya di Maroko, pengiriman produknya ke Mesir kan jauh lebih dekat, ataupun juga misalnya dari Maroko dikirim ke Afrika Selatan atau dikirim ke negara-negara Afrika lain, itu kan jauh lebih murah dibandingkan kalau misalkan pengiriman itu harus dilakukan dari Indonesia gitu loh. Lalu kemudian juga kita dapat mengupayakan pengurangan tarif bea masuk, juga pajak yang rendah, dan juga terdapat beberapa pemecahan masalah-masalah politik yang menguntungkan. Ya kan, misalnya ya karena kita karena dunia sudah semakin bisa bilang sempit ya. Kemudian juga kita saling terhubung, saling terkoneksi kan gitu ya. Bahkan ini ya perdagangan ini juga bisa menjadi solusi untuk masalah politik gitu loh. Nah, seperti itu. Atau bahkan juga perdagangan ini juga bisa dijadikan sebagai alat alat untuk menekan gitu ya. Menekan negara lain gitu kan. Nah, next. Kemudian juga dapat dilakukan pencapaian skala ekonomi sehingga tingkat efisiensinya akan lebih baik. Ya bayangkan kalau misalkan kenapa sih kok Toyota bikin Toyota dari Jepang itu bikin pabriknya di Indonesia, ya karena supaya pertama Toyota bisa melayani pasar di Indonesia. Kemudian yang kedua juga Toyota juga dapat melayani pasar di negara-negara ASEAN lainnya, misalnya di Malaysia atau mungkin di Brunei, kemudian juga di Thailand gitu kan ya, atau mungkin juga di bahkan juga misalnya bisa melayani pasar di Papua Nugini dan bahkan Australia dengan produk itu berasal dari Indonesia
Jadi Toyota tuh mengekspor produknya misalnya ke Malaysia, mengekspor produknya ke Singapura, ke mana, ke Brunei, kemudian juga ke Papua Nugini atau bahkan juga ke Australia. Nah gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman, monggo. Oke, kemudian yang selain dari keuntungan pasti juga ada kerugian atau kekurangan apabila kita beroperasi secara internasional gitu ya. Yang pertama pasti pengoperasian di luar negeri itu akan dapat menimbulkan banyak masalah gitu ya. Pasti ada masalahnya gitu kan. Ya misalnya apa? Ternyata misalnya adanya ternyata misalnya apa? Adanya benturan budaya atau mungkin let's say katakanlah misalnya seperti kalau misalkan kalau produk-produk dari China gitu kan yang masuk ke Indonesia itu eh, pastinya pastinya kan mereka kan misalnya membawa bahan-bahan atau ingredients yang mungkin kalau masuk di Indonesia itu bisa dibilang haram kan gitu ya. Atau misalkan kita ekspor, kita misalkan kita buka kita punya pabrik atau kita punya restoran di India yang which is kalau misalkan mereka itu tidak bisa makan daging sapi karena apa? Karena sapi itu dianggap sebagai dewa oleh mereka kan jadinya kalau misalkan kita misalnya punya pabrik bakso, ya kan, pastinya kita akan membuat kalau kita nggak mungkin bikin bakso sapi, pastinya kita bisa bikin bakso ayam atau mungkin kita bikin bakso ikan kan gitu ya. Atau mungkin bikin perpaduan antara misalnya bakso ayam dengan bakso ikan kan seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada masalah-masalah masalah-masalah sosial gitu loh. Atau mungkin juga misalnya kan gini, ternyata misalnya ternyata misalkan kayak misalnya kayak misalnya beberapa brand-brand yang ada di Indonesia misalnya dari internasional itu ya ternyata misalnya dianggap dianggap merupakan apa namanya brand luar negeri ya brand dari lokal brand dari barat yang memang mungkin ada banyak dari kita yang masyarakat yang anti negara-negara barat atau anti Amerika kan gitu. Jadi walaupun sebenarnya di sini yang mengoperasikan pastinya orang-orang lokal Indonesia, tetapi ya kalau misalkan ngelihat restoran burger gitu yang huruf M itu ya pasti itu ya representasi dari Amerika kan gitu. Kemudian juga ya kalau misalnya ngeliat kedai kopi yang warna hijau itu juga merupakan representasi dari Amerika. Nah, jadi hal seperti yang juga bisa menimbulkan masalah gitu loh. Ya kemudian juga misalkan dari masalah masalah tarif atau masalah tarif misalnya apa ya pajak atau mungkin masalah peraturan-peraturan lainnya itu juga dapat menjadi masalah gitu. Jadi berpotensi menjadi masalah gitu kan ya. Kemudian juga ya pastinya kita kesulitan untuk memahami ya budaya, bahasa atau sistem value-value yang berbeda yang tadi seperti misalkan kalau ya kita datang ke India kita mau berdagang daging sapi ya pastinya ya akan ditolak karena ya atau mungkin ya nggak akan laku produk kita gitu kan ya. Ya pastinya kita kan misalnya berdagang selain dari daging sapi, misalnya apa kita daging ayam atau mungkin kita buka pabrik bakso ayam atau bakso ikan gitu kan ya. Itu yang merupakan yang perlu diperhatikan gitu loh. Oke, next. Ada dua tipe tekanan persaingan global dua tipe tekanan persaingan yang dihadapi oleh pasar global. Pertama adalah tekanan untuk pengurangan biaya atau tarif ya tadi ya. Dia dapat diatasi dengan cara melakukan produksi massal dan juga standarisasi produk di lokasi yang tepat. Lalu yang kedua, tekanan untuk tanggap akan lingkungan lokal, jadi local responsiveness. Jadi tekanan lokal ini terjadi karena apa? Karena ada beberapa hal berikut, karena adanya perbedaan selera konsumen dan juga pilihan. Perbedaan infrastruktur dan juga produk tradisional. Hal yang ketiga, perbedaan saluran distribusi, perbedaan permintaan dari pemerintah lokal kan gitu ya. Kemudian juga ada beberapa ada 4 jenis strategi untuk bersaing di pasar global. Yang pertama adalah strategi internasional. Jadi strategi internasional itu strategi yang menawarkan bagaimana perusahaan
menciptakan suatu value yang unggul dibandingkan para pesaing dengan transfer keahlian dan produk yang bernilai kepada pasar asing. Lalu yang kedua, strategi multi domestik. Perusahaan secara ekstensif melakukan kustomisasi terhadap produk dan juga strategi pemasarannya ke arah kondisi nasional yang berbeda, di mana terjadi adanya value creation yang juga diciptakan pada kegiatan produksi, pemasaran, R&D di setiap negara yang dijadikan sebagai pasar global. Yang paling gampang misalnya apa? Misalnya kayak produk-produk makanan gitu kan ya. Ya kalau selera, walaupun misalnya brandnya sama, katakanlah misalnya KFC. Kalau misalnya KFC kalian lihat di negara asal itu nggak ada yang pakai nasi kan gitu ya. Nah, demikian juga misalnya restoran-restoran internasional lain misalnya seperti Pizza Hut. Pizza Hut itu kalau kalian lihat di negara asal itu ya nggak ada yang ada yang menu yang pakai nasi kan, tapi ini disesuaikan dengan local wisdom, disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat lokal kita di Indonesia gitu kan ya. Nggak mungkin juga misalkan kalau mereka misalnya ada restoran dari Jepang gitu ya, misalnya menjual udon atau restoran-restoran dari Korea yang mereka menjual makanan-makanan yang haram atau tidak mendapatkan logo halal kan gitu ya. Nanti yang perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian yang ketiga itu strategi global. Strategi global memusatkan pada peningkatan laba, di mana lebih mengarahkan kepada standarisasi kualitas produk secara global dan tidak melakukan penyesuaian produk terhadap kondisi lokal karena menggunakan strategi low cost sehingga mendapatkan laba yang maksimal. Ya misalkan ya katakanlah ya misalnya kalau di industri otomotif gitu ya. Ya jadi produknya ini misalnya mereka membuat produk yang tidak menyesuaikan dengan kondisi pasar lokal gitu kan ya. Karena apa? Karena mereka mengejar yang namanya low cost kan gitu ya. Kemudian juga strategi transnasional. Strategi ini berusaha untuk mengurangi tekanan pengurangan biaya dan juga tekanan local responsiveness yang tinggi secara bersama-sama dan juga melakukan diferensiasi. Gitu. Jadi mereka melakukan ada diferensiasi, kemudian juga adanya apa? Mereka juga melakukan pengurangan tekanan terhadap local responsiveness gitu. Oke. Sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman sebelum saya beranjak ke ada beberapa bahan-bahan yang saya coba jelaskan dari yang dari buku yang saya dapat di sini itu judulnya. Nah, saya mau coba nanti jelaskan bahannya dari sini ini adalah judulnya Global Chaser. Itu yang mengarang adalah Mas Yuswo. Itu nanti teman-teman bisa coba aja cari bukunya ini di Gramedia atau toko buku lainnya ya. Ini pengarang adalah Mas Yuswo, ini Global Chaser. Merek Indonesia di pentas dunia kan gitu ya. Sorry, merek Indonesia perkasa di pentas dunia. Nah, penampilan bukunya seperti ini. Ini bukunya ini saya beli itu di tahun 2015 benar. Bukunya ini saya beli itu di tahun 2015, 2 November 2015. Itu kalau kalian bisa lihat di sini ya. Memang ada beberapa bercak-bercak tapi ini buku ini masih sangat layak untuk dibaca. Ini kan karena kertasnya pakai kertas ya kertas komik, kertas koran gitu loh. Oke, ini saya break dulu ya teman-teman ya. Sebentar kita break dulu karena ini kan dibatasi. Nanti kita akan masuk lagi tuh sekitar sekarang jam berapa? Kita masuk lagi mungkin sekitar jam 11 lebih seperempat ya, 11.15. Saya akan bahas adanya beberapa materi tambahan gitu ya. Oke, kalau gitu I'll see you around and don't go too far. Rekam. Oke, it's recording now untuk sesi kedua ya teman-teman ya. Sesi kedua ini sesuai janji saya akan coba menjelaskan ada beberapa materi-materi tambahan terkait dengan strategi going global. Oke, ini saya share screen. Oke, saya bikin dokumentasinya dulu teman-teman ya sebentar.
Oke, di layar kalian ini sudah terlihat ya untuk apa untuk yang additional item ini. Nah, di sini saya coba ambil beberapa poin-poin yang dituliskan oleh Mas Yuswo ya terkait mengenai bagaimana kita bisa perusahaan-perusahaan lokal Indonesia ini bisa masuk ke pasar internasional. Oke, ini saya mulai dulu dari sini. Jadi jadi ini ada 5 poin-poin kesepakatan antar negara-negara anggota ASEAN. Jadi jadi ini merupakan kesepakatan dari Asian Economic Community. Jadi di tahun 2016 Asian Economic Community ini digelar di hampir seluruh negara ASEAN. Jadi ada 5 poin penting dalam kesepakatan antar negara anggota ASEAN seperti yang ada di tabel-tabel ini ya, ada sorry yang di tabel ini ya, jadi ada 5. Nah, pada 5 kesepakatan ini, setiap negara memiliki kebebasan mengirim barang, mengirim jasa, mengirim tenaga kerja atau alias manusia, mengirim modal dan investasi. Kesepakatan perdagangan yang tertuang dalam AEC ini akan mendorong industri untuk melakukan ekspansi pasar ke kawasan yang jumlah populasinya besar, seperti Indonesia. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya kita sebagai negara tujuan dan negara atau sebagai negara tujuan untuk produk-produk yang dijual dari luar negeri kan gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Free trade in goods. Jadi kita harus poin sepakat itu adalah mengeliminate atau menghapus semua tarif-tarif. Kemudian juga meniadakan semua halangan tarif, semua halangan sifatnya non tarif. Kemudian juga peraturan-peraturan dan juga klasifikasi industri yang sifatnya sensitif. Jadi itu udah nggak ada lagi. Nah, kemudian kita harus di sini juga peraturan ini harus bisa menciptakan peraturan perdagangan yang sifatnya standar, kemudian juga harmonize dan simplified, jadi mudah, dan juga prosesnya itu custom, jadi semuanya sifat itu adalah semua prosedur dan prosesnya itu dimudahkan gitu loh, diharmonize, dia distandarkan gitu kan. Kemudian juga free trade in services. Jadi harus bisa memfasilitasi interaksi di border atau di perbatasan, kemudian juga menghapuskan semua restriction, semua peraturan-peraturan yang menghalangi. Kemudian juga sini free flow if skilled labor. Jadi merupakan kita memanage mobility. Jadi kita bisa memanage mobilitas hanya kepada tidak hanya kepada barang tapi juga kepada orang gitu loh. Nah, oke, ini kan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya, kita bisa baca. Saya mau coba fokus di sini ya, untuk biaya going global, biaya transaksinya itu jadi terdiri dari pertama biaya transaksi atau transaction cost. Jadi ada cross border cost, jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk bagi target konsumennya di suatu negara dengan cara strategic outsourcing di negara lain. Contohnya apa? Misalnya penjualan dan pemasaran Apple di Indonesia, proses pabrikasi dilakukan misalnya di Jerman, di Italia, di Jepang dan Cina. Kemudian juga domestic cost, jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membangun pabrik, sistem distribusi, mencari lokal supplier, dan juga lainnya. Sebagai contoh, misalnya perusahaan minyak Shell yang berasal dari Belanda itu membangun sektor hulu dan hilir untuk menargetkan pasar migas di dalam negeri. Oke, next. Untuk biaya tarif dan non-tarif, jadi tarif dan non-tarif cost, sebentar yang mau masuk dulu. Jadi ada biaya tarif, jadi bentuk pajak ekspor impor yang dikenakan kepada perusahaan oleh pemerintah setempat sehingga dapat berdampak pada naiknya
harga produk di tangan konsumen. Kemudian juga biaya non-tarif meliputi kinerja birokrasi pemerintah setempat, kondisi infrastruktur pembatasan impor, standarisasi produk, subsidi, lisensi, dan lainnya. Lalu kemudian biaya transportasi atau transportation cost. Di sini kita di sini memberikan kepastian dalam pengiriman barang ataupun layanan kepada konsumen, dan transportasi menjadi kunci penting dalam hal outsourcing. Jadi pengiriman dan distribusi produk sampai pada tangan konsumen. Jadi biaya transportasi ini menjadi elemen penting untuk bisnis internasional. Biaya transportasi akan sangat mahal apabila perusahaan itu mengambil langkah outsourcing dari berbagai negara. Kemudian juga biaya waktu atau time cost. Jadi adanya jokes ya di kalangan para pebisnis internasional bahwa time is money and international business takes time gitu loh. Jokes ini dia kayak menyindir atau menyiarkan kesan bahwa mengelola ekspansi bisnis di luar negeri itu memakan waktu yang tidak singkat karena sifatnya tidak instan. Jadi biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit nilainya. Jadi ada juga sejumlah hambatan yang memungkinkan biaya waktu ini melonjak sehingga biaya operasional itu ikutan melambung. Nah, ini sebagai contoh ekspansi perusahaan-perusahaan dari negara maju, ekspansi ke negara-negara berkembang. Jadi merupakan sebuah tantangan yang berat secara waktu dan biaya. Buruknya kondisi infrastruktur dan juga lambannya kinerja birokrasi pemerintahan setempat membuat kegiatan operasional perusahaan menjadi kurang efisien dan efektif. Gitu kan ya. Oke, next. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan ya teman-teman ya. Oke, ada beberapa langkah-langkah untuk going global. Yang pertama adalah kita mengetahui international business. Jadi langkah dasar untuk memetakan kapasitas bisnis nanti orang-orang yang ditugaskan. Jadi nilai-nilai perusahaan dan potensi bisnis yang akan dikejar. Jadi sebelum melakukan analisis eksternal, mutlak bagi perusahaan yang akan melakukan ekspansi pasar ini untuk melakukan analisa kapabilitas diri sendiri terlebih dahulu gitu ya. Kemudian perusahaan itu harus mengetahui budaya dan budaya masyarakat setempat. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan memahami pasar. Jadi setiap perusahaan yang melakukan ekspansi global wajib memahami pasar yang akan dituju dan konsumen yang akan dibidiknya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecocokan produk atau layanan yang dimiliki untuk melayani jenis pasar dan konsumen baru tersebut. Lalu yang ketiga, creating business plan and entry strategy. Jadi ada sejumlah pertanyaan penting yang akan menjadi panduan bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi global. Sejumlah pertanyaan tersebut itu adalah bisnis model apa yang akan diadopsi di pasar internasional. Entry strategi apa sih yang akan dilakukan? Bagaimana produk ini harus comply dengan regulasi pasar tujuan. Jadi bagaimana produk ini harus bisa cocok dengan regulasi yang ada di pasar tujuan. Kemudian apakah perusahaan juga harus menciptakan layanan konsumen di pasar luar negeri? Kemudian bagaimana dengan teknik pemasaran dan penjualan sesuai dengan kondisi masyarakat lokal? Lalu yang keempat, menemukan dan juga mengevaluasi orang-orang yang akan kita hire gitu. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki perusahaan itu adalah mencari talenta global yang dibutuhkan oleh perusahaan. Keterampilan dasar yang harus dimiliki adalah great sales skills, juga ketertarikan terhadap pasar global, kemampuan bahasa, kesadaran lintas budaya, keterampilan berkomunikasi, dan juga lainnya. Ada 3 jenis talenta yang harus dicari dari internal perusahaan atau internal team, atau dari luar, outside resource team, dan juga talenta dari lokal atau local team. Lalu yang kelima, think lokal, act lokal. Jadi setiap perusahaan itu harus berpikir dan bertindak melokal sesuai dengan kondisi dari negara tujuannya, negara di asalnya, di negara lokalnya gitu loh. Strategi melokal itu merupakan point of differentiation, jadi poin pembeda yang ampuh bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Oke, sampai sini yang ditanyakan mungkin teman-teman. Monggo silakan.
Ada beberapa model-model bisnis going global itu misalnya branch. Jadi kita mempekerjakan di sini dan mencari dan mempekerjakan karyawan internal untuk ditempatkan di cabang yang baru, mengikuti dan memenuhi prosedur dan regulasi di negara tujuan, mempekerjakan orang lokal dan juga hal lainnya. Lalu yang kedua, akuisisi atau acquisition yang merupakan cara potong kompas perusahaan global untuk masuk ke pasar luar negeri. Jadi model ini memungkinkan perusahaan mendapatkan pengakuan dari pasar lokal. Model ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa kemudahan pengelolaan organisasi. Karena perusahaan yang diakuisisi itu sudah berdiri kokoh, tentu sistem manajemennya sudah mapan gitu kan ya. Portofolio produknya juga sudah lengkap dan solid, dan juga jaringan distribusi juga sudah rapi. Tapi ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan proses akuisisi, yaitu yang pertama adalah komunikasi yang baik, kesamaan budaya perusahaan, dan juga keselarasan dengan filosofi perusahaan. Lalu yang ketiga, aliansi, partnership, ataupun joint venture. Yang keempat, franchise. Yang kelima itu adalah lokal distributor, jadi kita mencari lokal distributor. Yang keenam adalah sifatnya lisensi, jadi strategi ekspansi pasar global ini kita melalui lisensi produk atau layanan kepada perusahaan lokal. Keuntungan cara ini dapat mempercepat akses masuk ke pasar lokal. Namun, setiap perusahaan itu harus hati-hati menggunakannya karena perbedaan hukum itu dalam hal hak atas kekayaan intelektual di setiap negara itu dapat memicu konflik yang sangat merugikan bagi si pemilik produknya ini. Lalu yang ketujuh itu adalah own facility and plan. Jadi membangun pabrik dan fasilitas sendiri di negara tujuan. Ini memiliki keunggulan karena sepenuhnya bisa kita kontrol dari kantor pusat. Kelemahannya itu apa? Kelemahannya adalah investasi yang dibutuhkan untuk membangun pabrik ini, membangun plannya ini ya tidak kecil. Nah, untuk bisa melakukannya dibutuhkan komitmen dan strategi jangka panjang yang solid. Artinya apa? Jadi artinya ada studi kelayakan potensi pasar dan juga perencanaan itu harus dilakukan super matang. Jadi nggak bisa hanya sekedar feasibility study, hanya sekedar performa atau sekedar hanya untuk memenuhi syarat, tetapi ternyata tidak dilakukan secara mendetail feasibility study-nya dan gitu. Oke, ada beberapa hal-hal yang menarik. Jadi seperti misalnya contoh yang pertama adalah Indomie dianggap sebagai merek dari Afrika. Nah, Indomie sudah menjadi merek yang yang sudah dikenal luas di Nigeria, dan juga sudah menjadi household brand yang melokal di negara Afrika Barat tersebut. Nah, pabrik Indomie sudah ada di Nigeria ini sejak 20 tahun yang lalu, dan 20 tahun lebih ya, mungkin sekarang sudah sampai hampir 30 tahun ya. Dan merupakan produsen terbesar di Afrika Barat. Dari pabrik di Nigeria, Indomie itu diekspor ke beberapa negara-negara lainnya. Lalu yang kedua, Indofood. Produsen Indomie mendirikan pabrik di sejumlah negara seperti di Malaysia, Saudi Arabia, Suriah, Mesir, selain dari Nigeria. Nata de Coco yang asal Indonesia merupakan merek dari Inako yang sukses menguasai 60% pasar nata de coco di Jepang. Jadi misalkan kalau datang ke Jepang, ke Tokyo, kalau melihat ada brand nata de coco yang dari Inako, itu sebenarnya adalah brand dari Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya bukan hanya di Jepang, jadi Inako ini juga sudah merambah hingga ke Hong Kong, ke China, ke Amerika, dan juga Timur Tengah. Nah, itu merupakan beberapa brand-brand lokal yang sudah mendunia. Selain daripada misalnya apa yang lain, misalnya seperti Telkom dan juga seperti juga Garuda Indonesia, yang kalian semua sudah pasti udah ngerti ya, sudah tahu semuanya siapa tuh Garuda. Kemudian juga ada beberapa yang lain, misalnya ya misalnya dari Indomie juga ada Garuda Food gitu ya, Garuda Food dengan beragam produknya itu juga sudah going global gitu loh. Oke, untuk tambahan dari saya itu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan dari teman-teman. Silahkan monggo. Jadi eh, jadi juga sini ada yang kalau kalian teman-teman pernah dengar apa pasti pernah dengar brand Coca-Cola ya. Nah, Coca-Cola merupakan contoh merek yang sukses mendunia berkat apa? Ada dukungan dari
teknologi gitu. Di tahun 2012 lebih dari 70% pendapatan keuangan perusahaan di Coca-Cola Amerika ini ya berasal dari mana? Dari pasar di luar Amerika. Jadi 70% itu berasal dari pasar luar Amerika, sisanya 30% itu berasal dari pasar dalam negerinya Amerika gitu loh. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kok perbandingannya bisa bilang jomplang. Jadi pasar luar negeri itu 70%, sedangkan pasar lokal hanya 30% gitu loh. Nah, Coca-Cola ini nggak akan sukses beroperasi di 200 negara lebih dan memiliki 84.000 supplier tanpa dukungan teknologi yang menunjang infrastruktur rantai nilai global secara solid gitu ya. Jadi dengan ada teknologi canggih seperti misalnya teknologi pengiriman, jadi ada kapal kargo, pesawat jet, kereta api, dan juga sistem komputerisasi. Nah, hal ini membuat Coca-Cola itu bisa melebarkan sayapnya itu semakin jauh gitu ya. Kemudian juga ekspansi dan juga lebih kompetitif dibandingkan kompetitor, gitu kan. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan, monggo silakan sebelum saya akhiri. Untuk bahan-bahannya nanti akan saya share di grup ya, untuk yang PowerPoint tadi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Terima kasih banyak semuanya teman-teman, tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.